إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang matanya oleh Syekh Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah dan syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullahu taala. Dan sampai pada ucapan sahibul kitab al-musannif tentang ahlul bid'ah. Alamatu ahlul bid'ah badiyatun zahirah. Tanda-tanda ciri-ciri ahlul bid'ah sangat jelas, yaitu kebencian mereka pada ahlul hadis. Sudah dibahas, sudah dicontohkan hampir semua ahlul bid'ah, semua kelompok sesat dari aliran apapun, mereka pasti akan memusuhi para ulama ahlus sunnah, ahlul hadis, yang mereka selalu membawakan riwayat-riwayat hadis yang sahih dan menegakkan kebenaran di atas dalil. Maka ahlul bid'ah dari jenis apapun, kelompok sesat dari manapun, dari jenis apapun, mereka akan membenci para ulama ahlul hadis, karena merekalah para ulama ahlul hadis yang membongkar syubhat-syubhat mereka. Secara otomatis setiap ditegakkan satu hadis akan tumbang kebid'ahan demi kebid'ahan. Hanya saja Syekh Rabi' hafizahullah berkata, "Na'am, qad yakunu hadzal mubtadi' jahilan muqallida." Iya, memang ahli bid'ah pun bermacam-macam. Ada yang memang tokoh penyesat umat, kedengkotnya, tapi ada pula orang-orang bodohnya yang mereka hanya ikut-ikutan. Jahilan muqallida, bodoh muqallid. Maka kita menyikapi mereka ini berbeda. Mengapa? Karena mereka butuh penjelasan. Mereka yahtaju ila da'wah, mereka membutuhkan dakwah. Tidak kita jauhi dalam artian kemudian kita tidak ingatkan mereka. Qala Syekh hafizahullahu taala, "Fanahtaju ila da'wati awami ahli bidah." Maka kita perlu
untuk mendakwahi orang awamnya dari kalangan ahlul bid'ah. Nahtaju ila da'watihim, perlu kita dakwahi mereka. Dan perlu diketahui, biasanya awamuhum aktsaruhum, biasanya yang terbanyak yang awamnya malah. Penipu-penipunya, tokoh-tokoh penyesat umatnya sedikit. Tetapi yang terbanyak adalah orang-orang yang awam. Seperti misalnya awamul khawarij, yang berduyun-duyun datang untuk ikut bela sungkawa dengan dihukum matinya seorang tokoh khawarij. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa semua yang hadir di pemakaman sang khawarij ini ketika dihumati bahwa mereka khawarij seluruhnya? Tidak. Kebanyakan mereka orang awam yang simpati dengan kebodohannya. Simpati karena bodoh. Mengira ini pejuang, mujahid ila akhirih. Jahil. Fanahtaj ila da'watihim. Maka perlu kita dakwahi mereka. Awamil khawarij, orang-orang awamnya khawarij. Wa awamul mu'tazilah, orang-orang awamnya mu'tazilah. Awamul rawafid, orang awamnya syiah. Hatta law amkana nad'uhum ila Allah, hingga selama itu bisa memungkinkan untuk diajak mereka, ajak mereka kepada Allah. Ajak kembali pada sunnah. Ajak untuk kembali memuliakan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tabaraka wa ta'ala bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Adapun dedengkotnya, tokoh-tokohnya atau orang yang memang benar-benar sudah terlihat bukan awam lagi di kalangan mereka, kalau kamu sok mau menasihati mereka, kamu yang akan dinasihati oleh mereka. Karena mereka bukan tidak tahu apa dalilmu, bukan tidak tahu apa hujjah Ahlussunnah, tahu. Tetapi mereka sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, yang memutarbalikkan kebenaran karena hawa, yang menolak sunnah karena hawa, yang menolak dalil karena hawa, maka percuma didakwahi mereka. Tetapi awamuhum, yang kita menduga dengan ghalabatul dhann, dengan dugaan kuat bahwa orang ini belum paham. Kamu paham tentang ini, tentang ini. Bukankah kalau engkau mencerca para sahabat berarti engkau mencerca Rasulullah, teman-teman Rasulullah SAW, orang-orang jelek? Kalau dia awamnya pasti akan berkata, iya, kenapa saya bodoh begini? Allah kasih hidayah mereka biidznillah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah ma'a bughdhi ahlil bid'ah, bersama kebencian kepada ahlul bid'ah secara umum. Yani tubghiduhum lillah, kita membenci mereka karena Allah. Li'annahum yubghiduna al-haq, karena mereka membenci kebenaran, maka kita benci mereka. Alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka membenci kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min indillah, yang dibawa dari sisi Allah. Fa anta la tubghiduhum li syakhsik, engkau jangan membenci mereka karena pribadimu. Jangan benci karena urusan pribadi, jangan. Tersinggunglah, marahlah, jengkel, dendam ila akhirih, jangan. Bencinya karena mereka menyimpang dari kebenaran, karena mereka meninggalkan sunnah, karena mereka meninggalkan pemahaman para sahabat. Ini yang kita benci. Maka ketika mereka kembali pada sunnah, hilang kebencian tersebut. Hilang kebencian tersebut. Berbeda dengan orang yang bencinya karena dendam. Ketika mereka kembali pada sunnah, dendamnya belum hilang. Kurang ajar. Taubat dia. Sayang sekali. Dia tidak senang bertaubat karena benci hatinya. Saya berharap dia mati dalam keadaan sesat, kok bertaubat.
Gak bersyukur. Tetapi kalau kita bencinya karena Allah, karena menyimpangnya mereka, karena bid'ahnya mereka, karena penolakan mereka terhadap hadis sahih, maka ketika mereka kembali, kita bersyukur alhamdulillah. Dan kita buka tangan kita, menerimanya ahlan wa sahlan. Kembali pada sunnah. Itu perbedaannya. Wa innama tubghiduhum lillahi wa taqarruban ilaihi. Limadha? Hendaklah kita membenci mereka bukan karena pribadi. Kita membenci mereka karena Allah dalam rangka taqarruban ila Allah. Limadha? Li'annahum yubghiduna ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita pun benci pada mereka. Tetapi kita tahu ba'duhum jahlan. Sebagian mereka menentang sunnah tadi jahlan karena kebodohan. Jahlan minhum wa ba'duhum khubthan minhum. Perhatikan ucapan Syekh yang sangat bijak, hafizahullahu taala. Karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena kebodohan mereka atau karena rusaknya hati mereka. Karena kebodohan mereka atau karena khabith, busuknya hati mereka. Wal'iyadu billah. Maka kalau memang mereka membencinya karena memang mereka tidak suka kebenaran min qalbihil khabith, karena memang tidak suka pada sunnah karena hatinya yang busuk, memang ini susah. Biasanya tidak akan bisa kembali. Tetapi kalau karena jahlan minhum, karena kebodohan, biasanya ketika diberitahu, sadar dia, bisa kembali. Bahkan bisa jadi akan meminta maaf kepada ahlu sunnah dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa bodohnya saya kemarin menyalah-nyalahkan hadis, menyalah-nyalahkan sunnah, menyalah-nyalahkan ahlu sunnah salafiyin ila akhir. Karena kemarin menentangnya jahlan minhum. Amma idza kana radduhum ba'da sunnah khubsan minhum, maka biasanya inilah yang dikatakan innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalangi sahib bid'ah anit taubah. Wa qad marra bikum mauqif Umar bin Al-Khattab. Sudah lewat bersama kalian sikapnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap Sabigh ibn Islin. Sikapnya Umar bin Al-Khattab kepada seorang yang bernama Sabigh ibn Islin, yaitu annahu kana yas'al 'anil mutasyabih, yang tadinya dia selalu mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Ayat-ayat yang tentunya penjelasannya perkara yang zahir, yang tertuang secara zahir ayatnya. Artinya sudah bisa dipaham. Tetapi orang ini masih mempertanyakannya. Apa maksudnya? Yang turun dari langit. Apa itu? Apa maksudnya yang naik dari bumi? Apa yang maksudnya berjalan dengan cepat? Apa itu? Ini apa maksudnya? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau bisa dijawab dengan dalil, jawab. Tetapi kalau tidak ada dalil, engkau tidak perlu mempertanyakannya. Sudah pahami sesuai dengan apa adanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Masih ingat sikap Umar bin Khattab? Dipanggil. Kamu yang mempertanyakan ayat-ayat ini. Yang dimaksud bergerak dengan cepat itu adalah angin. Dan kalau aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, aku tidak akan menjawabnya. Yang maksudnya turun dari langit adalah malaikat. Kalau saja aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW, aku nggak akan menjawabnya. Sampai dipukul oleh Umar dengan pelepah korma atau dengan bonggolnya bunga korma sehingga berdarah di kepalanya, mengalir di wajahnya.
Terus dipukul oleh Umar. Sampai orang itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, kalau engkau mau membunuhku, bunuhlah dengan baik. Kalau engkau ingin menyembuhkan atau menghilangkan setan di kepalaku, sungguh sudah hilang setan di kepalaku." Maka dia berkata, "Amirul Mukminin, aku mau melihat. Apakah sudah hilang setan dari kepalamu?" Berhenti dipukul, disuruh pulang ke negerinya. Tetapi diberi catatan perintah kepada gubernurnya di sana. Perhatikan orang ini, jangan boleh bermajlis dengan kaum muslimin. Maka jadilah Sabig bin Isl seperti unta yang berpenyakit menular. Dijauhi oleh yang lainnya. Setiap duduk di satu halqah itu bubar meninggalkan Sabig. Setiap duduk di satu majlis itu bubar meninggalkan Sabig. Sampai ketika duduk di majlis yang mereka enggak kenal Sabig, mereka tetap duduk di sana. Maka kelompok di majlis lain mengingatkan, "Ingat azmatu Amirul Mukminin," katanya. "Ingat perintah Amirul Mukminin." Mereka baru sadar, oh berarti ini namanya Sabig. Mereka pun meninggalkannya. Apakah terus menerus? Tidak. Ketika gubernur melihat bahwa orang ini menjadi baik, hasuna akhlaquhu wa hasuna madhabuhu, ditulis surat. "Ya Amirul Mukminin, aku melihat dia sudah begini. Maka Amirul Mukminin mengatakan, kalau gitu khallin nas. Kalau gitu biarkan manusia bergaul kembali dengannya. Barakallahu fikum, tahdzir. Permusuhan, kebencian, menjauh dari mereka, menghindari mereka, itu ada batasnya kecuali kalau mereka sudah bertaubat. Sebagaimana yang Allah katakan, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Ada batasan akhir kecuali kalau kalian sudah beriman pada Allah sendirinya. "Kami benci pada kalian, kami memusuhi kalian, kami tidak suka kalian. Telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Kecuali kalau kalian beriman pada Allah saja, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Wa in tabu wa aslahu wa bayyanu." Kalau mereka bertaubat, beramal baik, wa aqamus shalah wa atawuz zakah, fa ikhwanukum fid din. Mereka ikhwanukum, mereka saudara kalian. Kebencian tadi harus hilang. Kalau dendam pribadi susah hilang. Tetapi kalau bencinya karena masalah agama, karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang itu berubah pula hati kita, tidak lagi benci. Kita jadi cinta kepadanya. Qala, dikatakan oleh Syekh hafizahullah, Sabig bin Isl yang yas'al. Falamma jaa ila Umar, ketika datang kepada Umar, darabahu darban syadida. Umar memukulnya dengan keras. Wa amara bihi lis-sijn, bahkan diperintahkan untuk dipenjara. Thumma akhrajahu marratan ukhra, kemudian dikeluarkan. Wa darabahu, dan dipukul lagi sehingga berdarah, kemudian dimasukkan lagi ke penjara sampai sembuh lukanya. Kemudian dikeluarkan lagi, dipukul lagi sampai berdarah lagi, sampai 4 kali. Thumma nafahu ila al-Iraq, kemudian dijauhkan ke negeri Irak. Wa amara bihijranihi, dan diperintahkan untuk menjauh dari orang ini. Hijran, ini hajar. Diperintahkan untuk diboikot. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa Ibnu Umar, demikian pula Abdullah ibn Umar, datang kepadanya isnan, 2 orang dari penduduk negeri Irak, namanya Yahya ibn Ya'mur wa Abdurrahman ibn Humaid rahimahumullah. Faqala ahaduhuma, salah satunya berkata, "Ya Aba Abdurrahman," ini kunyahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. "Wahai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana unasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm
wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna anna qadar wa anna al-amra unf. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah tampak, telah muncul di tempat kami, qibalana, maksudnya di tempat kami, di negeri kami, unasun, beberapa orang yang membaca Al-Quran, mencari ilmu, Masya Allah, dan menyebutkan keadaan-keadaan mereka, bahwa mereka orang begini, orang begini, orang begini. Hanya saja annahum yaz'umun anna qadar, tetapi mereka menganggap bahwa takdir itu tidak ada. Wal amra unf, dan perkara terjadi dengan begitu saja tanpa ada takdir. Ikhwani fi din a'azakumullah, ya'ni anna Allah ma kana ya'lam bihadhihi al-ashya wa la ya'lam bil ashya'i illa ba'da huduthiha musta'nifan, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi, bahkan tidak tahu segala perkara yang akan terjadi, yang telah terjadi, musta'nifan. Falamma sami'u bihadhihi al-bid'ah, maka Abdullah bin Umar ketika diberi laporan seperti itu, dan ini bukan hizbiyah, lapor ke ustadznya, lapor ke ulamanya, lapor ke syekhnya, bahwa terjadi begini-begini, bagaimana sikap kami, kemudian disebutkan sikapnya. Ini bukan komando, ya, jangan terlalu dungu jadi manusia. Qala, maka Ibnu Umar menjawab tentang kejadian ini. Sami'u bihadhil bid'ah rahalu ila al-Madinah liyaktashifu haqiqata hadzal amr. Wa hadhihi kanat 'adah 'inda at-tabi'in was sunnah. Kata Syekh Rabi, ketika mereka mengetahui bid'ah ini, mereka sengaja datang ke Madinah. Untuk apa? Liyaktashifu, untuk menyingkapkan apakah sikap seperti ini benar, apakah orang seperti ini dibenarkan, atau apakah pendapat ini sahih. Maka dua orang tadi, Yahya bin Ya'mur dan sahabat yang mendatangi Madinah, ingin mendatangi sahabat, yakni orang-orang berilmu. Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum. Faqala Ibnu Umar, ketika mereka, dan ini adat inda tabi'in was sunnah. Lihat kalimatnya dari Syekh. Wa hadhihi kanat 'adatan inda tabi'in was sunnah, dan ini kebiasaan para tabi'in, yaitu mendatangi orang yang berilmu untuk bertanya, bagaimana sikap kita pada mereka, apakah yang seperti ini dibenarkan. Wa hatta sahabat kanu yarhalun, bahkan para sahabat sendiri berjalan kepada sahabat yang lain yang dirasa lebih alim. Faqala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar menjawab pertanyaan mereka. Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kalian menemui mereka, kabarkan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlif bihi Abdullah ibn Umar, demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihi mithla Uhudin dahaba fa'anfaqahu, kalaupun mereka memiliki emas segunung Uhud, kemudian mereka sedekahkan, mereka infakkan, ma qabilallah, Allah enggak akan menerima, hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan keputusannya, dan sekali lagi ini bukan komando, tetapi memberitahu bahwa orang ini selayaknya untuk kita berlepas diri daripada mereka. Karena mereka berlepas diri dari kami dengan pendapat yang seperti itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa haula'il qadariyah kuffar. Orang-orang qadariyah ini orang-orang kafir. Hanya saja ada dua dari qadariyah, ada yang muta'awwilan, mentakwilkan takdir yang dimaksud dengan makna-makna lain. Ada yang jahida, yang juhudan,
Kufar mereka. Menentang terang-terangan, gak percaya pada Quran, gak percaya pada sunnah, gak percaya pada rukun iman. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Tetapi yang terbanyak adalah yang menyatakan kami beriman pada takdir. Tapi takdir itu bukan menentukan si fulan kada, si fulan kada. Takdir itu hanya batu jatuh dari langit. Atau air mencari tempat yang lebih rendah. Itu takdir. Ini yang membingungkan. Orang-orang inilah yang dikatakan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Li'annahum yunkiruna ilmu Allah, karena berarti mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari keilmuan Allah. Qadariyah cukup dibantah dengan ilmu Allah. Titik. Selesai. Tumbang mereka. Kenapa? Mengapa kalian keberatan untuk beriman pada takdir? Mereka berkata, bukankah. Ila akhir. Kita katakan, apakah kalian beriman kepada ilmu Allah? Bahwa Allah tahu apa yang belum terjadi? Kalau mereka bilang tidak percaya, maka mereka kafir, keluar dari Islam dengan terang-terangan. Tidak percaya kalau Allah memiliki ilmu tentang apa yang akan datang. Kalau mereka menyatakan tentu kami beriman bahwa Allah tahu apa yang akan datang, apa susahnya bagi Allah untuk mencatatnya di Lauhul Mahfuz? Selesai. Rad alaihim bi'ilmillah. Bantahlah mereka dengan ilmu Allah. Walihada kana Syafi'i wa Ahmad yaqulan. Oleh karena itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad keduanya berkata, nadhirul qadariyah bil ilm. Maksudnya bi'ilmillah. Fa in i'tarafu bihi khusimu wa in jahadu kafaru. Imam Ahmad, Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i kemudian Imam Ahmad, kedua-duanya berkata dengan kalimat yang hampir sama, nadhiru al-qadariyata bil ilm. Bantahlah qadariyah dengan ilmu. Ini dengan ilmu Allah. Apakah mereka percaya atau tidak? Fa in i'tarafu, kalau mereka mengakui ilmu Allah, khusimu, mereka sudah terkalahkan. Wa in jahadu, kalau mereka menolak ilmu Allah, kafaru, mereka kafir. Para penolak-penolak takdir dengan berbagai macam syubhat-syubhatnya, 1001 macam syubhat, cukup dibantah dengan satu perkara, bil ilm. Apakah kalian beriman dengan ilmu Allah? Kalau mereka berkata, ya tentu kami beriman dengan ilmu Allah, bahwa Allah tahu apa yang akan datang. Selesai, kamu kalah hujahmu. Apa susahnya? Takdir itu kan mencatat apa yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz, kemudian terjadi. Itu takdir. Kalau mereka mengingkari, oh tidak, Allah tidak tahu yang akan datang, kafir, murtad, keluar dari Islam, menentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, min qabli an nabra'aha, kami tahu sebelum terjadinya. Walhamdulillah. Haula'il qadariyah kanu yunkiruna ilmu Allah. Aliran qadariyah mengingkari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. As-sabiq, ilmu Allah yang lebih dulu, sebelum terjadinya segala sesuatu yang terjadi. As-sabiq bil ahdasi wa ma yakunu minal ibad. Apa yang akan terjadi pada para hamba, wa ma yakunu min ghairihim. Fa ankaru ilmu Allah. Ankaru ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala Ibn Umar, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum. Apa itu? Ada nunnya? Kan nu'at. Kelebihan nun di sini. Yang cetakannya ada pada saya. Kelebihan nun. Nun, kemudian alif, kemudian nun lagi. Nu'ankiru. Ini tidak terbaca. Ya. Tidak terpahami. Nah. Fa'ankaru ilmu Allah. Ankaru ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dengan pertanyaan, apakah mereka mengingkari ilmu Allah?
Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, kalau engkau temui mereka, kabarkan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Ini sikap seorang sahabat kepada ahlul bid'ah. Sikap seorang sahabat kepada ahlul ahwa. Inni bari'un minhum. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Yani bara'atal mu'min minal kafir, yakni berlepas dirinya seorang mukmin pada seseorang yang kafir. Wa annahum mawra'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlif bihi Abdullah bin Umar, sungguh demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, kalau mereka berinfak segunung Uhud emas, maka Allah enggak akan menerimanya sampai mereka beriman pada takdir. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzara min ahli al-bid'ah. Sikap Umar, sikap Abdullah bin Umar itu sikap sahabat, atau dengan kata lain sikap salaf. Kalau kita berbicara ingin meniti jejak salafus saleh, maka ikutilah jejak salafus saleh. Hanya saja kalau Umar bin Khattab Amirul Mukminin boleh memukul secara fisik, kita tidak boleh. Bukan hak kita untuk menghukum mereka secara fisik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk jauhi mereka, hindari mereka, berlepas diri dari mereka, maka ini adalah perkara yang bisa dilakukan oleh siapa orang. Ada yang berkata, menjawab dengan kalimat, tapi kalau kita memboikot mereka, kita yang terboikot karena kita lebih sedikit, mereka lebih banyak. Kalau kita mengkucilkan mereka, tidak bisa. Kita yang dikucilkan malah. Itu kalau di sana, kalau di Indonesia nggak bisa. Maka kita jawab bahwa tidak selalu yang namanya hajar adalah untuk menghukum mereka. Bisa jadi hajar memiliki hikmah yang kedua, menyelamatkan diri kita sendiri. Dan itu yang kita harapkan kalau dalam keadaan kita minoritas. Yang kalau kita mau memboikot mereka dalam artian menghajar mereka supaya mereka jerah, mereka nggak akan jerah, mereka lebih banyak. Mungkin kita yang terkucil malah. Tetapi barakallahu fikum, hati kita selamat karena kita tidak bermajlis dengan mereka. Tidak duduk mendengarkan syubhat mereka. Kita tidak tertipu dengan tipuan-tipuan mereka. Kita tidak terkena racun yang bernama zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata indah yang menipu. Selamat kita. Karena kita menjauh dari mereka. Qala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzara min ahli al-bid'ah, juga mentahdir dari ahlul bid'ah. Hadzara min ahli al-bid'ah wa amara biqatlil khawarij. Mentahdir ahlul bid'ah dan memerintahkan untuk memerangi khawarij. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Qala fihim, Nabi SAW berkata tentang mereka, tentang khawarij. Yakhruju fikum qawmun taqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim wa amalakum min amalihim. Kata Nabi, akan muncul nanti di tengah kalian satu kaum yang sungguh kalian akan merasa solat kalian rendah, hakir. Tahkirun maknanya hakir, kecil sekali, rendah sekali. Tahkiruna salatakum, kalian akan menganggap salat kalian rendah dibanding dengan salat mereka. Akan menganggap puasa kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Kalian akan melihat amal kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Yamruquna minad din, keluar dari agama.
Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Karena kerasnya melesat anak panah, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Sehingga dalam riwayat yang rinci, yang lebih panjang disebutkan, dilihat ila nisaliha, dilihat kepada hajidiha, dilihat kepada rishiha. Tidak ada tersisa apapun. Dilihat di anak panah, di mata panahnya, nggak ada apa-apa. Lihat di batang anak panahnya, nggak ada apa-apa. Dilihat di bulu-bulunya, nggak tersisa apa-apa. Padahal sudah melewati dam wal faras. Padahal sudah melewati dam wal faras. Darah dan kotoran binatang tadi sudah terlewati, tapi nggak tersisa. Ini gambaran Khawarij masuk dari sisi tapi melesat keras ekstrim, melampaui batas sampai kebablasan, keluar lagi dari sisi lain. Tanpa ada sisa di mata anak panahnya, di batang anak panahnya, di bulu-bulunya, nggak tersisa sedikit pun. Ikhwani fid din a'azakumullah. Disebutkan wa qala fihim, beliau berkata tentang mereka, aina ma wajadtumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian dapati mereka, perangilah mereka. Wa qala fihim law adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dan juga diriwayatkan dalam yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk menghajar, menjauh, memperingatkan bahayanya, dan juga perintah untuk perangi mereka. Kalau kalian temui mereka, perangi mereka. Dan kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Padahal digambarkan salatnya mengalahkan salat sahabat, puasanya mengalahkan puasa sahabat, ibadahnya mengalahkan ibadah sahabat. Tapi yakhrujuna minad din, keluar dari agama. Apa ciri-ciri mereka? Dalam hadis lain disebutkan ciri-ciri mereka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka memerangi, menghalalkan darah kaum muslimin, dan mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa talaqa hadha ad-dars ashabu Rasulullah SAW. Maka menerima pelajaran ini dari Rasulullah SAW. Siapa yang pertama kali menerima? Ashabu Rasulullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walamma dhahara al-khawarij, maka ketika benar-benar keluar khawarij, ijtama'at kalimatuhum, mereka sepakat kalimat mereka, tidak ada perselisihan. Ijtama'at kalimatuhum, sepakat kalimat mereka ala qitalihim, sepakat untuk memerangi khawarij. Ala qitalihim wa qatlihim, sepakat untuk memerangi mereka dan membunuh mereka. Memerangi mereka karena disuruh oleh Nabi, perangilah mereka. Sedangkan membunuh mereka karena qisasan. Kenapa qisasan? Mereka membunuh kaum muslimin. Lam yakhtalifu fihim, tidak berselisih para sahabat. Nam ikhtalafu fi qadiyatil jamal wa fi qadiyatis siffin li'annaha kanat fitnah. Iya, mereka berbeda pendapat, berselisih dalam perang Siffin, dalam perang Jamal, karena itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah, kesalahpahaman. Sehingga terjadi perbedaan, wajar terjadi pada mereka sebagai manusia. Tetapi ketika memerangi khawarij, tidak ada perbedaan di antara para sahabat. Ittafaqu ala qitalihim wa qatlihim. Baik, keras atau enggak keras? Sikap
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi ahlul bid'ah yang namanya khawarij. Apa ada yang lebih keras dari kalimat uqtuluhum? Apa ada yang lebih keras dari kalimat lau adraknahum laqatalnahum? Apa ada yang lebih keras dari kalimat kalau aku temui mereka aku akan perangi mereka? Jika kalian temui mereka, perangi mereka. Sesungguhnya yang terbunuh di kalangan kalian adalah sebaik-baik syuhada. Sedangkan kalau mereka terbunuh, maka mereka syarrul qatla tahta adimis sama. Gak ada yang lebih keras dari ini. Ini keras sekali. Kalau sudah sampai masalah perangi mereka, itu sudah besar sekali. Hanya saja kembali kepada kaidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau urusannya fisik, memukul seperti Umar memukul Sabir, atau memerangi mereka, membunuh mereka, harus bersama penguasa. Dan harus keputusannya dari penguasa. Rakyat jelata tidak berhak untuk mengatur yang demikian. Maka ketika ada yang lapor ke Syekh Ubaid, Syekh, ikhwan salafin di Indonesia ini membuat bentuk komando pemerintah dalam pemerintah, negara dalam negara, semua keputusan dari pemimpin ila akhir. Yang ditanyakan oleh Syekh, apakah mereka memenjarakan ahlul bid'ah atau mencambuknya? Enggak, Syekh. Apakah mereka menghukum secara fisik begini? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Cuma mentahdzir. Itu tugas para dai. Tugas para dai, wahai kaum muslimin, ikutilah kebenaran, jauhilah kebatilan. Ikutilah orang-orang yang di atas sunnah dan jauhilah ahlul bid'ah. Tahdzir. Itu kewajiban kita semua. Raja'u bihufai Hunain. Raja'u bihufai Hunain. Mereka kembali dengan tangan kosong, enggak dapat fatwa untuk menyalahkan. Mengapa? Karena kita berada di ranah rakyat, bukan penguasa. Ranah penguasa itu mengatur dengan menghukum secara fisik, memenjarakan, mencambuk, memerangi, membunuh ila akhirih. Maka itu adalah perkara yang haknya penguasa. Kalau kita membuat yang seperti itu, berarti engkau membuat negara dalam negara, atau engkau merasa seperti penguasa ila akhirih. Tetapi kalau kalimat hati-hati dari ahlul bid'ah, si fulan jauhi, ini orang sahibus syubhat. Apakah itu komando hizbiyah? Itu sunnatun tuttaba'. Ikhwani fillah, itu sunnah yang harus diikuti. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Dengan kalimat awas, orang ini kepada siapa? Kepada tokoh pertama Khawarij yang menyatakan, ya Muhammad i'dil. Ketika mau dibunuh jangan, kata Nabi. Jangan. Khawatir orang mengira Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena dia mengaku muslim. Dan memang muslim. Tetapi apakah dibiarkan hurran taliqa? Apakah dibiarkan bebas merdeka? Tidak. Nabi mentahdzirnya. Yakhruju min dhiddi hada qaumun. Akan keluar dari model orang seperti ini. Satu kaum yang mereka begini tentang Khawarij. Yang tadi sudah kita bacakan. Yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Membunuh ahlul Islam, membiarkan ahlul auzan. Apakah itu bukan tahdzir? Taib kan enggak perlu ta'yin, nunjuk orang, nunjuk hidung. Bilang aja hati-hati dari ahlul bid'ah. Yang mana yang dimaksud? Ya harus ditunjuk. Yang mana? Itu tuh. Profesor Mu'tazilah. Itu tuh. Tokoh Khawarij. Rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang mereka tidak paham. Ketika kita bicara tentang ahlul bidah secara ta'mim. Secara umum. Hati-hati. Dari bahaya orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini. Masih diam, iya. Memang bahaya. Sampai menyatakan begini. Wallah, jeleknya orang itu. Sampai sudah terakhir masih mantuk-mantuk kepalanya. Tahu kalian siapa orangnya?
Siapa itu? Said Qutb. Wah, marah semua. Itu kejadian. Kejadian. Bahwa Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin seluruh dunia. Aku melihat manusia di dunia ini semuanya bergelimang kekafiran. Kata Said Qutb. Ketika belum menyebut, mereka mengatakan, astagfirullah. Siapa itu, jahat banget. Yang kedua, mencerca sahabat, mengatakan Utsman bin Affan begini dan begitu dalam buku Keadilan Sosial, tapi waktu itu belum disebut. Utsman dicerca, pada kaget semua. Mengatakan dengan pemahaman wahdatul wujud. Masa belum cukup, sampai ketika disebutkan Said Qutb baru mereka semua terkejut. Masa yang benar, nih bukunya, nih kitabnya, nih halaman sekian, nih buku Keadilan Sosial, baru mereka melek. Kalau kita nggak sebut nggak paham siapa yang dimaksud. Taib, kalimat dari Umar bin Khattab, Sabiq bin Isl, ta'yin atau ta'mim? Ta'yin. Namanya disebut, jauhi Sabiq ibn Islin. Padahal waktu itu kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sekarang ditahdir, jauh lebih bagus, lebih baik Sabiq ibn Isl. Rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Jauh lebih baik dibandingkan dengan ahlul bidah sekarang yang benar-benar sahibu hawa. Ikhwani fillah azakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan dan menunjuk orangnya, yakhruju min di'dihi hadza. Ha itu harfu tanbih, dza itu isyarah. Ini orang ini. Ta'yin atau tidak ta'yin? Ta'yin, bukan ta'mim. Akan keluar dari model orang seperti ini. Kelompok ekstrim, melampaui batas, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, yang membunuh kaum muslimin, membiarkan ahlul authan, yang keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buluannya. Adapun salatnya, ibadahnya, puasanya, mengalahkan kalian. Artinya mereka mengaku muslimin dalam keadaan seperti muslimin. Ibadahnya hebat, bagus. Itu Khawarij yang dulu. Khawarij yang sekarang ibadahnya juga jelek. Enggak beribadah bahkan. Ditanya mengapa engkau tidak menegakkan sunnah, enggak beribadah, enggak ini, enggak itu. Jawabannya, belum berdiri daulah Islam. Nanti kalau sudah berdiri kami akan menegakkan syariat. Sekarang percuma menegakkan syariat, enggak bisa. Nanti saja kalau sudah berdiri daulah Islam. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min hadzal dhalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan yang seperti ini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.